Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Bernas Pratama, yang kedua Nur Fadilah, yang ketiga Muhammad Akbar Al-Fiki, yang keempat Muhammad Dandi, yang kelima Ardian Syanur. Kelompok kami akan membahas tentang penanganan kesalahan, reaksi kompilator terhadap kesalahan, dan pemulihan kesalahan. Pada kesalahan program, sebuah kompilator akan sering menemui program yang mengandung kesalahan. Oleh sebab itu, kompilator harus memiliki strategi yang dapat dilakukan untuk menangani kesalahan-kesalahan tersebut. Jenis-jenis kesalahan program ada 3, yaitu kesalahan leksikal, kesalahan sintaks, dan kesalahan semantik. Di mana kesalahan leksikal adalah kesalahan dalam mengejar keyword. Contoh, dem ditulis sebagai dem atau tn. Kesalahan sintaks adalah kesalahan dalam penulisan sintaks. Misalnya, pada operasi aritmetika dengan jumlah parentesis atau kurung yang tidak pas. Contohnya, A.2 sama dengan X tambah dalam kurung B dikali dalam kurung C tambah D, tutup kurung. 3. Kesalahan semantik, di mana kesalahan semantik ada 2, yaitu kesalahan dalam penentuan tipe data. Contohnya, var siswa.2 integer, siswa.2 sama dengan Januar. Yang kedua, kesalahan karena belum mendefinisikan variabel. Contohnya, B.2 sama dengan B tambah 1. Variabel B belum didefinisikan. Penanganan kesalahan. Pada penanganan kesalahan ada prosedurnya. Prosedurnya terdiri dari mendeteksi kesalahan, melaporkan kesalahan, kemudian tindak lanjut perbaikan atau pemulihan. Cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh warahmatullahi wabarakatuh. Pelaporan kesalahan yang dilakukan oleh sebuah kompilator yang menemukan kesalahan meliputi, yakni kode kesalahan, pesan kesalahan dalam bahasa natural atau manual, nama dan atribut identifier, tipe-tipe yang terkait bila tipe check-in. Contoh error message, error 162, jumlah okno identifier, di mana kode kesalahannya adalah 162, pesan kesalahannya okno identifier, dan nama identifiernya adalah jumlah. Adanya pesan kesalahan tersebut akan memudahkan pemrogram dalam mencari dan mengoreksi sumber dan kesalahan. Selanjutnya, reaksi kompilator terhadap kesalahan. Pada saat kompilator menemukan kesalahan, terdapat beberapa tingkatan reaksi, di antaranya adalah A. Reaksi yang tidak dapat diterima atau tidak melaporkan error. Kompilator crash adalah berhenti atau hang. Looping adalah kompilator masih berjalan tapi tidak pernah berakhir karena looping tak terhingga. Selanjutnya, menghasilkan program objek yang salah adalah kompilator melanjutkan proses sampai selesai, tapi program objek yang dihasilkan salah. Ini berbahaya bila tidak diketahui pemrogram, karena baru akan muncul saat program dieksekusi. Bagian B, reaksi yang benar tapi kurang dapat diterima dan kurang bermanfaat. Kompilator menemukan kesalahan pertama, melaporkannya, lalu berhenti. Ini bisa muncul bila pembuat kompilator menganggap jarang terjadi kemunculan error dalam program, sehingga kemampuan kompilator untuk mendeteksi dan melaporkan kesalahan hanya satu untuk setiap kali kompilasi. Pemrogram akan membuang waktu untuk melakukan pengulangan kompilasi setiap kali terdapat sebuah error. Bagian C, reaksi yang dapat diterima. Reaksi yang sudah dapat dilakukan, yaitu kompilator melaporkan kesalahan atau error, yang selanjutnya melakukan pemulihan, lalu melanjutkan menemukan kesalahan yang lain bila masih ada, perbaikan kesalahan, lalu melanjutkan proses translasi dan menghasilkan program objek yang valid.
Reaksi yang belum dapat dilakukan yaitu kompilator mengoreksi kesalahan, lalu menghasilkan program objek sesuai dengan yang diinginkan pemrogram di sini. Komputernya sudah memiliki kecerdasan untuk mengetahui maksud pemrogram. Error recovery atau pemulihan kesalahan. Tujuannya mengembalikan kondisi parser ke kondisi stabil atau supaya bisa melanjutkan proses parsing ke posisi selanjutnya. Strategi yang dilakukan error recovery sebagai berikut. Mekanisme ADHOC. Recovery yang dilakukan tergantung dari pembuatan kompilator sendiri atau spesifik dan tidak terikat pada suatu aturan tertentu. Cara ini disebut juga special purpose error recovery. Syntax direct recovery. Melakukan recovery berdasarkan sinteks. Contoh, ada program begini. A sama dengan A tambah 1. B sama dengan B tambah 1. C sama dengan C tambah 1. Dan kompilator akan mengenali sebagai atau dalam notasi BNF akan diperlukan sebagai second error recovery, berguna untuk melokalisir kesalahan atau error. Caranya panic mode, maju terus dan mengabaikan teks sampai bertemu delimiter atau misal. Contoh, if A sama dengan 1, kondisi sama dengan true. Teks di atas terjadi kesalahan karena tidak ada instruksi 10. Kompilator akan maju terus sampai bertemu unit deletion. Menghapus keseluruhan suatu unit statistik atau misal log, XP, statement, dan sebagainya. Efek sama dengan panic mode, tetapi unit deletion memelihara kebenaran statistik dan short program dan kemudahan untuk melakukan error repair lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi di kelompok kami ini, itu konteks sensitif recovery. Berkaitan dengan semantik, misal bila terdapat variabel yang belum dideklarasikan, maka diasumsikan tipenya berdasarkan kemunculannya. Contohnya B sama dengan nama, sementara di awal program variabel B belum dideklarasikan, maka berdasarkan kemunculannya diasumsikan variabel B bertipe string. Sebagai kesimpulan, sebuah kompilator akan sering menemui program yang mengandung kesalahan. Oleh karena itu, kompilator harus memiliki strategi yang dapat dilakukan untuk menangani kesalahan-kesalahan tersebut. Jenis-jenis kesalahan pada program itu, pertama ada kesalahan leksikal, yang kedua ada kesalahan sintaks, yang ketiga ada kesalahan semantik. Prosedur penanganan kesalahan meliputi 1. Mendeteksi kesalahan, 2. Melaporkan kesalahan, 3. Tindak lanjut pemulihan atau perbaikan. Reaksi-reaksi kompilator terhadap kesalahan. Pertama, reaksi-reaksi yang tidak dapat diterima. Kedua, reaksi yang benar tetapi kurang dapat diterima dan kurang bermanfaat. Ketiga, reaksi-reaksi yang dapat diterima. Strategi yang melakukan error recovery sebagai berikut. Pertama, mekanisme ad hoc. 2. Syntax direct recovery. Ketiga, secondary error recovery. Dan keempat, konteks sensitive recovery. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.